Ruang Dewa Bela Diri, Bab 816 sampai dengan 820. Bab 816 semua orang terdiam. Semua orang tercengang. Apakah ini akan menyebabkan kekacauan besar? Pemimpin lama Sekte Bintang 8 terbunuh dan dipukuli sampai mati di depan semua orang. Tidak ada adegan pertempuran yang berlangsung berhari-hari dan bermalam-malam seperti yang dibayangkan. Hanya saja Ye Xiwen memiliki sedikit keunggulan di awal. Tetapi pada akhirnya, pemimpin lama Sekte Bintang 8 dipukuli sampai mati. Pepatah, masa muda punya kelebihan, sangat tepat diterapkan pada kasus Ye Xiwen. Ye Xiwen sudah tua, dan vitalitasnya jauh lebih rendah daripada Ye Xiwen. Pertarungan itu luar biasa sengit, menguras energi dan darah 100 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Saat energi dan darah terkuras, Ye Xiwen memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan bertubi-tubi. Pada akhirnya, ia dipukuli secara brutal hingga tewas. Oleh karena itu, dalam dunia seni bela diri, semakin muda usianya, semakin banyak peluang untuk berkembang, dan semakin tua usianya, semakin sedikit peluang untuk berkembang di masa depan. Dibandingkan dengan pemimpin sekte lama dari Sekte Bintang 8 yang telah hidup selama ribuan tahun, Ye Xiwen, yang baru berusia 100 tahun, dapat dikatakan sangat muda. Jangankan di antara para ahli alam transenden, bahkan di antara para ahli alam suci dan alam suci agung, ia dianggap muda. Yang lain yang sedikit lebih muda, seperti Huang Wuji dan yang lainnya, semuanya berusia lebih dari 1000 tahun. Keahlian terbesar Ye Xiwen adalah memanfaatkan kelemahan lawan dan melancarkan serangan dahsyat. Tak seorang pun mampu menahan pukulan seperti itu. Itulah sebabnya ia bisa mengamuk. Pemimpin sekte tua, sialan, dasar binatang buas. Melihat Ye Xiwen membunuh pemimpin sekte tua itu dengan satu pukulan, banyak ahli dari Sekte Bintang 8 memerah dan berharap bisa melahap Ye Xiwen hidup-hidup. Ye Xiwen tetap bergeming. Baginya, seolah-olah ia telah melakukan sesuatu yang sepele. Sejak mereka terus mengirim orang untuk membunuhnya, sudah ditakdirkan bahwa mereka akan bertarung sampai mati. Ini tidak akan berhenti sampai mereka takut dibunuh. Pada saat ini, sekitar selusin ahli alam transenden yang masih berada di kota muncul dan bergerak. Mereka adalah para ahli yang ditinggalkan oleh Sekte Bintang 8 di tempat ini. Pada saat ini, mereka semua bergegas menuju Ye Xiwen. Tetapi kebanyakan dari mereka merupakan ahli biasa di alam transenden tingkat pertama. Jauh lebih rendah daripada pemimpin sekte lama, apalagi Ye Xiwen. Ye Xiwen. Bab 816, semua orang mati dalam diam. Para ahli alam transenden dari Sekte Bintang 8 haus darah, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas. Setiap cahaya pedang dapat dengan mudah membelah seorang ahli alam transenden setengah langkah menjadi dua. Belum lagi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya itu bagaikan banjir yang deras. Hal ini membuat bulu kuduk orang-orang yang menonton dari jauh merinding, seakan-akan mereka menyaksikan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Orang-orang ini semua mencari perlindungan di Eight Stars Abode. Bahkan tidak ada satupun ahli alam transenden yang hadir. Ini pertama kalinya aku melihat seorang ahli alam transenden bergerak, dan itu sudah sangat mengerikan. Sekalipun Ye Xiwen sangat kuat, dia mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan sebesar itu. Karena dia sendirian. Dentang, dengan teriakan pedang yang nyaring, seberkas cahaya pedang melesat keluar dari tubuh Ye Xiwen. Setiap pori-pori tubuhnya memancarkan energi pedang, yang berkumpul di udara membentuk pedang raksasa yang mengerikan, memancarkan cahaya pedang yang mengerikan, dan langsung menebas. Ia menghancurkan langit yang penuh dengan cahaya pedang. Ledakan, 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 suara ledakan keras terdengar dari benturan pedang dan cahaya bilah pedang. Seakan-akan kedua belah pihak tengah terlibat dalam pertarungan sengit. Tak ada yang mengalah sedikit pun. Sebuah lingkaran cahaya raksasa terbentuk di udara, berubah menjadi bola-bola energi mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, bercampur dengan pasir dan batu yang beterbangan, menyapu keluar dalam lingkaran konsentris. Ini adalah hasil dari serangan dahsyat kedua belah pihak yang saling menghancurkan. Di dalam bola cahaya, aura pedang Ye Xiwen tiba-tiba berubah menjadi rona keemasan, meningkatkan kekuatannya 3 kali lipat. Saat aura pedang itu menebas,
bilah-bilah cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai hancur berkeping-keping. Dengan suara boom, seluruh cahaya pedang di langit hancur seketika. Sekitar selusin ahli di alam transenden tak mampu lagi menahannya. Mereka merasakan aura pedang yang mengerikan itu seperti gunung Tai yang menekan mereka. Bahkan sebelum mendarat, mereka merasakan keinginan untuk muntah darah di tempat. Dentang, dentang, dentang. Aura pedang itu terbagi menjadi lebih dari selusin cahaya pedang di langit dan menyerbu ke bawah. Engah, engah, engah. Sekitar selusin ahli alam transenden itu terlontar menjadi kabut darah di udara. Semua pertahanan mereka tampak begitu lemah menghadapi cahaya pedang Ye Xiwen. Cahaya merah menyala memancar dari tubuh Ye Xiwen, langsung menyapu kabut darah yang memenuhi langit. Inilah esensi seorang ahli alam transenden, yang sangat langka. Ye Xiwen kembali tenang dan mendapati serigala kecil itu berlari menghampirinya. Tetapi ia tak lagi setenang sebelumnya. Suasana kacau balau. Dagingnya berdarah terkoyak dari bulu hitamnya. Beberapa di antaranya begitu dalam hingga tulangnya terlihat, membuatnya meringis kesakitan. Tampaknya seorang master di tahap akhir alam transendensi setengah langkah memang bukan seseorang yang dapat dikalahkannya dengan mudah. Namun, Ye Xiwen menyadari perubahan halus pada auranya, sebuah lompatan kualitatif. Meskipun pertempuran ini berat baginya, ia kemungkinan akan muncul sebagai ahli tahap akhir alam transenden setengah langkah setelah pulih dari cederanya dan kembali mengasingkan diri. Pada saat itu, ia hanya selangkah lagi untuk benar-benar mencapai alam transenden. Dia terdiam sesaat. Kecepatan kultivasi orang lain jauh lebih cepat daripada kecepatan kultivasinya sendiri. Melihat Ye Xiwen terus-menerus fokus pada lukanya, serigala kecil itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan berkata, "Apa yang kau lihat? Meskipun aku menderita beberapa luka kecil yang tak berarti, orang itu telah kucabik-cabik." Diabaikan, Ye Xiwen tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada serigala kecil yang kurang ajar ini. Ye Xiwen cepat-cepat menenangkan diri, tatapannya berubah dingin, dan berkata, "Hari ini, tidak seorang pun dari Paviliun 8 Bintang akan pergi." Pada hari itu, di kediaman 8 Bintang, darah mengalir deras, dan mayat-mayat berserakan di tanah. Semua anggota 8 Bintang dibunuh oleh Ye Xiwen, dan tak seorang pun berhasil lolos. Namun, selain para ahli dari Sekte Bintang 8, Ye Xiwen tidak melakukan pembunuhan lagi. Ia tidak mempersulit para kultivator nakal yang berafiliasi dengan Sekte Bintang 8. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Ye Xiwen pergi. Mayat-mayat Master Sekte Bintang 8 berserakan di tanah. Pemandangan yang benar-benar menyedihkan. Semua orang tercengang dan hanya bisa mengucapkan satu kalimat, "Ini keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan." Tidak lama setelah Ye Xiwen pergi, berita bahwa dia seorang diri telah menghancurkan markas Paviliun 8 Bintang dengan cepat menyebar ke seluruh medan perang kuno, yang menimbulkan kehebohan besar. Ye Xiwen memang sudah cukup terkenal sebelumnya. Entah itu karena membunuh 10 master sekte bayangan atau kemudian membunuh ahli setingkat pemimpin sekte, dia tersohor di seluruh dunia. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak terlalu ambil pusing, karena sekuat apapun Ye Xiwen, ia tetap gemetar karena intimidasi ketiga penguasa itu, bersembunyi dan berlarian kemana-mana. Mereka pada dasarnya hanya berperang gerilya dan tidak pernah melakukan konfrontasi langsung. Tetapi kali ini, mereka benar-benar menghancurkan seluruh benteng Bak Xingzai. Membayangkan satu orang mencabut benteng kekuatan yang dominan adalah hal yang gila dan menggembirakan. Oleh karena itu, berita ini menggemparkan seluruh medan perang kuno. Ia menyapu bagaikan badai. Selama bertahun-tahun, para penguasa ini bagaikan harimau yang turun dari gunung, dan tak seorang pun berani memprovokasi mereka. Namun kini, orang ini telah muncul, dan ia telah menyerang dengan kecepatan kilat, meluluhlantakkan seluruh kediaman 8 bintang. Sudah dengar, seluruh markas Eight Stars Abode hancur total. Ini benar-benar keajaiban. Ya, saya punya teman yang kebetulan ada di sana dan melihat kejadian ini. Dia hampir mati ketakutan. Master Lama Sekte Bintang 8. Sosok yang sangat menakutkan. Malah dipukuli sampai mati oleh Ye Xiwen. Dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dari awal hingga akhir.
dan kemudian bahkan lebih dari selusin ahli alam transenden tewas di tangannya. Bintang yang mengerikan. Dalam waktu sesingkat itu, lebih dari 30 ahli di alam transenden telah tewas di tangannya. Siapa peduli, asal mereka tidak membunuh kita. Siapa peduli siapa yang mereka bunuh. Benar, ngomong-ngomong, ku dengar dia bukan orang yang membunuh sembarangan. Selama kita tidak memprovokasi dia, kenapa dia mau menyerang kita? Namun, ketika para ahli dari 8 bintang abode yang berada di luar mengetahui berita ini, siapa yang tahu betapa marahnya mereka? Memangnya kenapa kalau mereka marah? Mereka hanya punya sekitar selusin ahli alam transenden yang tersisa. Mereka mungkin akan kesulitan mengalahkan Ye Xiwen. Ya, bahkan seorang master seperti ketua sekte lama mereka bukanlah tandingannya. Siapa yang dapat menyentuhnya? Seluruh medan perang kuno dipenuhi kegelisahan, terutama mereka yang telah menerima misi untuk mencegat dan membunuh Ye Xiwen. Mereka merasa sangat beruntung karena belum sempat bergerak. Jika tidak, mereka pasti sudah dihabisi tanpa ada kemungkinan lain. Tidakkah kau lihat bahwa Bak Xingzai yang mapan pun tercabut? Jika itu mereka, bukankah mereka akan mati saja? Untuk sesaat, semua orang terdiam. Bahkan para ahli dari Sekte Bintang Terbang dan Sekte Bela Diri Surgawi secara kolektif terdiam. Terdiam di hadapan kekuatan Ye Xiwen yang sangat dahsyat dan dahsyat. Mereka tidak sebodoh itu sampai berpikir Ye Xiwen tidak berani menyentuh mereka. Dia bahkan menghancurkan markas Paviliun 8 Bintang. Apalagi yang tidak berani dilakukan orang gila ini. Awalnya, mereka tidak ragu dan tidak menganggap Ye Xiwen serius. Tetapi sekarang mereka tidak berani mengabaikannya. Dia telah menghancurkan benteng kekuatan besar. Dan bahkan ada seorang ahli setingkat pemimpin sekte di antara mereka. Kekuatan tempur seperti itu adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak dapat dilakukan oleh pemimpin sekte mereka saat ini. Dia seperti bom nuklir, kemanapun dia pergi, kehancuran mengikuti. Dia telah menjadi kekuatan pencegah, kecuali benar-benar diperlukan. Siapa yang mau berurusan dengan orang seperti dia dan orang gila ini? Mereka telah melihat nasib Sekte Bintang 8. Gara-gara Ye Xiwen, mereka kehilangan lebih dari 20 ahli alam transenden, yang merupakan kehilangan besar bagi kekuatan mereka. Mereka tidak ingin berakhir seperti itu. Tanda pisah tanda seru tanda seru tanda seru. Bab 817 terima pukulan lain dariku. Inilah yang dimaksud dengan terkenal, karena ia mendapatkan reputasi yang menakutkan. Tidak ada seorang pun yang berani mencari masalah dengannya lagi. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Seluruh medan perang kuno itu terdiam sesaat, seolah-olah semua orang tenggelam dalam kehadiran Ye Xiwen yang mengesankan, takut untuk mengeluarkan suara, apalagi mencelanya. Tepat pada saat ini, berita datang dari dalam medan perang kuno bahwa, setelah pencarian oleh banyak ahli alam transenden, sebuah lorong yang menyerupai pohon dunia yang legendaris akhirnya ditemukan jauh di dalam medan perang kuno. Seluruh medan perang kuno gempar. Banyak ahli tak mau menunggu lebih lama lagi di luar dan langsung masuk ke kedalaman medan perang kuno, ke area miasma yang luas itu. Fakta bahwa Ye Xiwen telah mencabut kantor pusat Eight Stars Abode tampak tidak penting dalam menghadapi insiden ini. Dan hampir dalam semalam, tidak seorang pun yang membahasnya lagi. Ye Xiwen segera memperoleh koordinat spesifik pintu masuk lorong itu dari Akademi Zhenwu. Dan tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menuju ke kedalaman medan perang kuno. Di atas miasma, sosok Ye Xiwen bergerak bagaikan seberkas cahaya, menembus miasma. Sementara sifat korosif miasma yang mencengangkan terus-menerus mengikis aura pelindungnya. Benua kuno yang sunyi. Aku datang. Cahaya tajam berkilat di mata Ye Xiwen. Jika ia tidak dapat menemukan jalur spasial ke benua kuno yang sunyi di medan perang kuno ini, ia akan memilih untuk pergi ke alam iblis. Kultivasi klon binatang bintangnya telah mencapai puncaknya, dan dia dapat dengan jelas merasakan keberadaan penghalang itu. Seakan-akan itu adalah batasnya dan dia tidak dapat melangkah lebih jauh lagi. Dengan kata lain, ia sama sekali tidak punya cara untuk menembus lebih jauh. Di bawah langit berbintang ini, tidak ada gunanya melanjutkan. Wujud aslinya kini berada di puncak tahap awal alam transendensi setengah langkah. Hanya sedikit lagi untuk melangkah ke tahap tengah alam transendensi setengah langkah. Namun, langkah ini sangat sulit.
Bukan hanya sangat sulit baginya untuk menembusnya, tetapi ia juga telah menetapkan tantangan bagi dirinya sendiri. Ye Xiwen ambisius, sangat ambisius. Ia ingin mencapai tahap tengah alam transendensi setengah langkah sekaligus, agar dapat menyaingi para ahli di alam transendensi. Jika ide ini terungkap, pasti akan mengejutkan semua orang. Kalian pasti tahu, ada perbedaan yang sangat besar antara seorang ahli alam transenden setengah langkah dan seorang ahli alam transenden. Bahkan klon binatang bintang saat itu hampir tak berdaya melawan seorang ahli alam transenden. Ia hanya bisa menerima satu pukulan lalu kabur. Pada akhirnya, jika ia tidak meminjam cermin asal surgawi, mustahil baginya untuk melawan seorang ahli alam transenden, bahkan sekecil apapun. Mudah dibayangkan bahwa meskipun jaraknya hanya setengah langkah, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Bahasa Inggris, dan Ye Xiwen sekarang, kalau benar-benar berpikir bahwa seseorang bisa memiliki kekuatan untuk melawan puncak level pertama alam transenden sementara hanya berada di setengah langkah alam transenden, itu sungguh gila. Hanya orang dengan pikiran seperti itu yang bisa memiliki ide seperti itu. Namun, Ye Xiwen tidak berpikir demikian. Ini bukan pertama kalinya ia melakukan ini, tetapi ia juga tahu bahwa kali ini, kesulitannya mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ia membutuhkan lebih banyak akumulasi dan konsolidasi. Bagaimanapun juga, aku telah berkultivasi dalam pengasingan, entah di benua kuno atau di bawah langit berbintang ini, tidak ada pengaruhnya. Oleh karena itu, Ye Xiwen bertekad untuk pergi, tetapi tentu saja, dia hanya akan pergi setelah menyelesaikan semua masalah di bawah langit berbintang ini. Pegunungan yang luas dan tak berujung diselimuti lapisan miasma tebal. Di depan pegunungan, sejumlah besar ahli telah menunggu lama. Tak terhitung banyaknya ahli yang menunggu dengan sabar. Inilah pintu masuk legendaris menuju jalur spasial menuju benua kuno yang tandus. Dari jauh, dipimpin oleh Huang Wuji, rombongan dari Akademi Zhenwu tiba dalam keadaan lelah perjalanan. Dibandingkan dengan para penguasa ini, kekuatan Akademi Zhenwu tidak diragukan lagi jauh lebih lemah. Jadi mereka menerima berita tersebut relatif terlambat, baru tiba pada saat ini. Apakah ini tempat legendaris yang dijangkau tentakel pohon dunia, lorong spasial legendaris? Tanya Huang Wuji sambil menyipitkan matanya, melihat ke sekeliling. Ia melihat banyak sekali ahli alam transenden. Ini pertama kalinya ia melihat begitu banyak ahli alam transenden, baik Akademi Bela Diri Sejati maupun penguasa wilayah luar. Jumlah ahli alam transenden yang mereka miliki jauh lebih sedikit daripada yang ada di bawah langit berbintang. Di bawah seluruh langit berbintang, ada banyak sekali kultivator jahat di alam transenden. Ya, banyak ahli alam transenden yang datang. Jika ini tidak terjadi, saya perkirakan setidaknya setengah dari ahli ini akan menyendiri. Kata kepala puncak Wanren, di tengah lingkungan yang dikelilingi para ahli ini, mereka tidak bisa bersikap terlalu tegas. Para ahli alam transenden itu baik-baik saja, tetapi para bijak agung dan ahli alam transenden setengah langkah yang mengikutinya benar-benar menderita. Di bawah tatapan tajam para ahli alam transenden itu, rasanya seperti mereka bisa ditusuk beberapa lubang di sekujur tubuh mereka. Para penguasa itu dapat menyisihkan sebagian dari para ahli mereka untuk mendirikan pemukiman bagi para bijak agung dan mereka yang berada di alam transenden setengah langkah. Tetapi Akademi Bela Diri Sejati tidak memiliki kekuatan seperti itu. Jadi mereka harus membawa mereka, yang sebenarnya lebih aman. Apakah mereka para ahli dari Akademi Zhenwu? Aku pernah dengar tentang Akademi Zhenwu. Itu sekte Ye Xiwen. Aku ragu ada yang menyangka sekte sekecil itu bisa melahirkan seorang jenius sehebat itu. Ya, kalau kamu tidak mendengarnya dengan telingamu sendiri, siapa yang akan percaya kalau seseorang bisa melakukan hal seperti itu? Bisik-bisik memenuhi udara. Banyak orang memandang dengan rasa ingin tahu atas kedatangan Akademi Bela Diri Sejati. Semua karena reputasi buruk Ye Xiwen yang baru-baru ini tercoreng. Orang-orang dari Akademi Zhenwu, setelah mendengar diskusi tersebut, sama sekali tidak marah. Sebaliknya, mereka merasa bangga. Bagaimanapun juga, Ye Xiwen berasal dari Akademi Zhenwu mereka. Dan apapun tingkatannya, ia tetaplah murid Akademi Zhenwu mereka. Akademi Bela Diri Sejati,
Teriakan keras terdengar dari kejauhan. Ekspresi semua orang di Akademi Zenwu langsung berubah. Ketika lebih dari 30 ahli alam transenden bergegas menghampiri dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka semua adalah ahli dari Baxingzai, Tianwumen, dan Feixingmen. Tiga sekte utama sangat menderita di tangan Ye Xiwen, dan keluhan mereka sangat mendalam. Karena tidak dapat menemukan Ye Xiwen, ia memutuskan untuk melampiaskan semua amarahnya pada Akademi Zenwu. Apa yang ingin kau lakukan? Huang Wuji melangkah maju dan bertanya. Sebagai penguasa istana, wajar saja jika ia melangkah maju saat ini. Apa yang kau lakukan? Aku akan memastikan Akademi Bela Diri Sejatimu hancur menjadi abu. Kepala Sekte Bintang 8, seorang pria parubaya yang tampan, melangkah maju dan berkata dengan ekspresi garang. Siapa yang menyuruh Ye Xiwen datang dari Akademi Bela Diri Sejatimu? Akan kubuat dia merasakan pahitnya patah hati. Di antara tiga penguasa, tak diragukan lagi, Sekte Bintang 8 paling membenci Ye Xiwen. Mereka tidak hanya kehilangan lebih dari selusin ahli di danau mata air kuning, tetapi Ye Xiwen juga menghancurkan markas mereka setelahnya, menyebabkan mereka kehilangan tidak hanya lebih dari selusin ahli alam transenden, tetapi juga banyak sekali alam transenden setengah langkah dan orang suci agung yang binasa di tangan Ye Xiwen. Bisa dibilang darah mengalir deras, mayat-mayat berserakan di ladang, dan vitalitasnya terkuras habis. Bagaimana mungkin seseorang tidak membenci Ye Xiwen? Saat ini, ekspresi semua orang berubah, terutama mereka yang sebelumnya bangga pada Ye Xiwen. Sekarang mereka hanya bisa tersenyum kecut. Ye Xiwen benar-benar tahu cara membuat masalah, dan dia bahkan telah membuat masalah sampai kelelahan. Benar, sekarang binatang kecil itu tidak ada di sini. Kalau dia ada, kita juga pasti sudah membunuhnya, kata pemimpin Sekte Tianwu. Seorang pria parubaya bertubuh kekar, dengan dingin. Meskipun kerugian mereka tidak sebesar Sekte Bintang 8, kerugian mereka juga pasti sangat besar. Tak tahu malu, kalau bukan karena keserakahan murid-muridmu, bagaimana mungkin kau menderita kerugian sebesar itu? Orang-orang dari Akademi Zenwu langsung dipenuhi amarah. Ketika berita tentang tiga penguasa yang memburu Ye Xiwen menyebar, Sekte Bayang juga mengungkapkan bagaimana mereka telah menimbulkan murka Ye Xiwen dan menderita kerugian besar. Semua orang tahu bahwa jika mereka tidak begitu serakah, menolak untuk pergi bahkan ketika berhadapan dengan begitu banyak zombie, mereka tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Berlidah tajam, mari kita lihat apakah jiwa kalian masih setajam itu setelah kubunuh kalian semua. Pemimpin Sekte Bintang Terbang adalah seorang pria tua berambut putih dan berwajah muda, yang mencibir. Semuanya, bersiaplah untuk pertempuran yang menentukan, teriak Huang Wuji. Melihat pertempuran besar tak terelakkan, semua orang dari Akademi Zenwu mengerahkan kekuatan mereka dan bersiap untuk melawan para ahli ini sampai mati. Sekalipun mereka mati, mereka tidak akan membiarkan orang-orang tak tahu malu ini lolos begitu saja. Siapa yang berani menyentuh orang-orang di Akademi Bela Diri Sejatiku? Sebuah suara dingin dan jernih terdengar dari kejauhan, dan seberkas cahaya keemasan melesat dari kejauhan, disertai aura yang sangat mengerikan, menekan lebih dari 30 ahli alam transenden dari tiga penguasa. Kau, dasar binatang kecil. Kepala Sekte Bintang 8 adalah yang pertama bereaksi. Saat melihat Ye Xiwen, matanya memerah dan dipenuhi niat membunuh. Pemimpin sekte tua itu adalah gurunya, dan ia benar-benar mati di tangan Ye Xiwen. Jika kita bicara tentang siapa yang paling membenci Ye Xiwen, dialah orang nomor satu. Tanpa ragu sedikit pun, dia menyerang dengan telapak tangannya, dan cahaya bintang pun meledak seketika, saat kekuatan telapak tangan yang sangat dahsyat turun dari langit. Petarung lain setingkat pemimpin sekte, yang kekuatan tempurnya yang mengerikan telah ditunjukkan sepenuhnya. Ye Xiwen mendengus dingin, mengepalkan tinjunya, dan segera melepaskan tinju debu bintang pemusnahan besar yang dahsyat, mengaduki tak terbatas, yang bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan penguasa bintang 1000 di tempat. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terdengar saat dua kekuatan dahsyat bertabrakan hebat di udara, seketika melenyapkan halaman dan menciptakan awan jamur raksasa yang membentuk pilar cahaya raksasa. Sesosok jatuh dari pilar cahaya.
Itu adalah pemimpin Sekte 8 Bintang. Tampak agak acak-acakan. Terima pukulanku sekali lagi. Teriakan dingin terdengar dari dalam pilar cahaya. Bab 818 Pencegahan tak terlihat. Terima pukulan lagi dariku. Sebuah teriakan dingin datang dari dalam pilar cahaya. Dan sosok lain mengejarnya. Langsung melancarkan pukulan mengerikan lainnya. Cahaya bintang yang terpancar dari tinju. Itu mengubah seluruh tinju menjadi bintang raksasa. Hampir menghancurkan langit. Ledakan. Pemimpin Sekte Bintang 8 tidak menyangka aura Ye Xiwen akan pulih secepat itu. Mereka baru saja bertukar pukulan. Dan ia masih meredam kekuatan pukulan Ye Xiwen ketika gerakan Ye Xiwen selanjutnya telah tiba. Ia buru-buru mencoba membela diri. Namun, dalam ketergesa-gesaan ini, ia bahkan tak mampu mengerahkan 1/10 tenaganya. Apalagi melawan Ye Xiwen. Tiba-tiba, dengan suara dentuman keras, tubuhnya terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam lereng gunung di sampingnya. Aura pelindung tetua Sekte Bintang 8 hancur oleh pukulan Ye Xiwen, dan kulitnya langsung terkena miasma. Hampir seketika, wajahnya hancur tak bisa dikenali, dan ia menjerit memilukan. Kengerian miasma itu tak terbayangkan. Bahkan tubuh Transcendent Realm pun tak berani terkena miasma ini secara langsung. Butuh waktu lama baginya untuk akhirnya membangkitkan kembali aura pelindungnya. Tetapi saat itu seluruh tubuhnya telah terkikis hingga tak dapat dikenali. Meskipun seorang master di alam Transcendent memiliki kemampuan generasi fisik yang luar biasa, tetap saja akan sangat sulit untuk menyembuhkan luka-luka seperti itu dan mengeluarkan semua miasma. Ia kini hampir tak bernapas. Dan cobaan ini hampir membunuhnya. Saat ini, ia hanya bisa menatap Ye Xiwen dengan penuh kebencian, tak berani bergerak sedikit pun. Semua orang menatap kosong ke arah Ye Xiwen, sosok yang menakutkan di langit, mendominasi dan tak tertandingi, bagaikan reinkarnasi penguasa kuno. Semua orang hanya punya satu pikiran tersisa, dia bahkan lebih mengerikan daripada yang dirumorkan. Ketika pertama kali mengalahkan seorang ahli setingkat pemimpin sekte, dia nyaris menang di saat-saat terakhir. Ketika dia membunuh seorang ahli setingkat pemimpin sekte untuk kedua kalinya, dia bertarung melawan pemimpin sekte lama dari Sekte Bintang 8 selama ratusan jurus sebelum akhirnya mengalahkan tetua Sekte Bintang 8 yang sudah melemah dan menyebabkannya mati. Namun kini, hanya dalam waktu singkat, kemajuannya menjadi semakin mengerikan. Ia melukai kepala Sekte Bintang 8 dengan 2 pukulan. Ini bukan seperti pertarungan antar manusia setingkat, melainkan seperti pertarungan antara manusia di alam transenden dan manusia di alam transenden setengah langkah. Namun, sebagian besar orang yang hadir adalah para ahli di alam transenden. Meskipun kekuatan mereka bervariasi, tidak ada yang mudah dihadapi. Jelas bahwa Ye Xiwen memang sangat kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk melukainya secara serius hanya dalam 2 gerakan. Ia hanya menciptakan perbedaan waktu. Ia lebih kuat dari Master Sekte Bintang 8 dan pulih dalam waktu yang lebih singkat. Ia memanfaatkan waktu pemulihan Master Sekte Bintang 8 untuk melancarkan serangannya. Menjauh akan mudah. Tetapi mereka tahu mereka tidak bisa melakukannya. Karena lawan mereka adalah ahli setingkat pemimpin sekte, yang secara praktis merupakan yang terkuat di antara mereka yang ada di alam transenden. Mungkinkah mereka lambat? Tentu saja tidak. Hanya ada satu alasan. Kecepatan Ye Xiwen terlalu tinggi. Baik gerakan maupun kecepatan pemulihannya sangat tinggi. Itulah sebabnya ia bisa mencapai efek yang begitu menakjubkan. Ye Xiwen memiliki 2 keterampilan luar biasa. Teknik generasi Phoenix Surgawi dan sayap iblis, yang memungkinkannya mencapai hal ini. Namun, kebanyakan orang tidak peduli dengan semua itu. Mereka hanya merasa Ye Xiwen terlalu kuat. Apakah ada master mengerikan lain yang akan bangkit? Orang-orang dari Akademi Zhenwu, khususnya, menatap kosong ke arah Ye Xiwen. Yang lain baru mendengar tentang Ye Xiwen jauh setelahnya. Tidak seperti mereka, yang telah menyaksikannya tumbuh selangkah demi selangkah sejak usia sangat dini, hampir menyaksikannya memasuki alam transenden. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa ia akan tumbuh ke tingkat yang begitu menakjubkan. Dia semakin menakutkan, semakin seperti monster. Kata Mu Shengji getir. Dulu ia menganggap Ye Xiwen sebagai lawan, tetapi sekarang ia benar-benar menyerah.
Jika ia masih punya kesempatan untuk mengejar Huang Wuji, ia sama sekali tidak akan menjadikan Ye Xiwen targetnya. Namun, melihat kekuatan Ye Xiwen hari ini benar-benar membuatnya tenang. Meskipun ia tak bisa dibandingkan dengan Ye Xiwen, ia tetaplah seorang jenius. Namun, bahkan seorang jenius pun manusia. Dan bagaimana mungkin manusia bisa dibandingkan dengan monster? Kata-kata Mu Shengji secara mengejutkan mendapat persetujuan bulat dari para tetua dan murid senior Akademi Bela Diri Sejati yang hadir. Mereka tak punya kata lain untuk menggambarkan Ye Xiwen selain monster. Terutama Huang Wuji. Ye Xiwen memberinya banyak kejutan. Ia tak pernah menyangka Ye Xiwen begitu cakap. Dengan guru seperti itu, bagaimana mungkin Akademi Zenwu tidak makmur? Suasana hening total. Ratusan ahli di alam transenden terdiam, menatap Ye Xiwen di hadapan mereka. Tak berani bicara karena takut dipukuli sampai mati di tempat. Siapa yang berani macam-macam dengan Akademi Bela Diri Sejatiku? Tatapan Ye Xiwen berubah dingin saat ia melirik kerumunan sebelum memfokuskan perhatiannya pada para ahli dari 3 penguasa. Di antara mereka yang hadir, ada banyak orang yang memiliki niat buruk terhadap Akademi Zenwu. Tetapi sebenarnya, hanya ketiga penguasa ini yang benar-benar membenci Akademi Zenwu. Sebenarnya, ketiga penguasa ini telah menderita kerugian besar di tangannya. Dulu dia agak waspada, karena sekuat apapun dia tidak mungkin sebanding dengan selusin atau bahkan puluhan ahli alam transenden. Namun, kini situasinya berbeda. Kekuatannya telah kembali bersinar, dan ia benar-benar tak kenal takut dalam pertarungan kelompok. Terlebih lagi, dengan bakat Star Beast, ia sama sekali tidak takut dalam pertarungan kelompok. Bahkan ketiga penguasa itu pun terdiam. Aura dominan Ye Xiwen bagaikan tangan raksasa yang mencengkeram leher mereka erat-erat, membuat mereka bahkan kesulitan bernapas. Kesombongan mereka sebelumnya lenyap seketika. Saat ini, sudah merupakan suatu berkah bahwa Ye Xiwen tidak mengganggu mereka, apalagi menimbulkan masalah bagi mereka. Banyak dari mereka merasa putus asa. Mereka berdua berada di alam transenden. Jadi bagaimana mungkin kekuatan mereka begitu berbeda? Dan yang terpenting, mereka semua tahu bahwa Ye Xiwen baru berusia sedikit di atas 100 tahun. Dibandingkan dengan para ahli alam transenden yang memiliki rentang hidup puluhan ribu tahun, usianya kurang dari 1%. Orang seperti itu setidaknya bisa mendominasi langit berbintang selama ribuan tahun ke depan. Ini berarti mereka mungkin harus hidup di bawah bayang-bayang kekuatan tak tertandingi ini selama ribuan tahun ke depan. Di dalam hati mereka, Ye Xiwen telah menanamkan citra tak terkalahkan, yang berarti mereka memiliki kelemahan di hati mereka, sebuah belenggu. Kecuali mereka bisa membunuh Ye Xiwen suatu hari nanti, mustahil untuk mematahkan belenggu ini. Saudara Ye, tenanglah. Kami datang ke sini untuk menemukan jalan menuju benua belantara kuno. Perselisihan internal saat ini sama sekali tidak akan menguntungkan kami. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas memecah keheningan yang canggung. Seorang pria parubaya yang tampan terbang mendekat, melirik kedua belah pihak yang saling berhadapan, dan berkata sambil tersenyum. Harus dikatakan bahwa, karena alasan yang tidak diketahui, cara bicara pria setengah baya ini memberikan perasaan hangat dan nyaman kepada orang-orang, sehingga sulit bagi siapapun untuk tidak menyukainya. Benar sekali, perselisihan internal hanya melemahkan kekuatan kita. Mari kita tunggu sampai kita menyelesaikan medan perang kuno ini terlebih dahulu. Kita bisa menyelesaikan dendam apapun begitu kita berada di luar. Semua orang ikut berkomentar. Bahkan para ahli dari Sekte Bintang Terbang, Sekte Bela Diri Surgawi, dan Sekte Bintang 8 mengangguk setuju. Melawan Ye Xiwen secara langsung saat ini sama saja dengan bunuh diri. Jika orang gila ini membantai mereka semua di tempat, mereka tidak akan punya tempat untuk meminta bantuan. Ini bukan hal yang mustahil, karena mereka sudah mendengar tentang Ye Xiwen yang menghancurkan benteng Sekte Bintang 8. Mereka tidak berani gegabah, mereka tidak diuntungkan saat menghadapi Ye Xiwen sekarang. Tetapi sebaliknya, jika mereka berada di luar, mereka akan memiliki pasukan besar prajurit Dao yang dapat menghancurkan Akademi Zenwu. Dalam menghadapi bentrokan kekuatan di level ini, kekuatan alam transenden tidak akan cukup untuk menentukan hasilnya. Namun,
Ide ini hanyalah sebuah pemikiran. Sekalipun mereka mengirim pasukan besar untuk menghancurkan Akademi Zhenwu, apa gunanya jika mereka tidak bisa membunuh Ye Xiwen? Dengan kekuatan Ye Xiwen, ia akan terus menyusahkan mereka, dan mereka tidak akan bisa bertahan lama sebelum akhirnya runtuh. Setelah semua peristiwa ini, Ye Xiwen menjadi pencegah nuklir. Selama ia masih hidup, orang lain harus berpikir dua kali sebelum menyerang Akademi Bela Diri Sejati. Kecuali mereka menerima kabar kematiannya. Bahkan kekuatan dominan ini pun tidak akan berani bertindak gegabah kecuali mereka menemukan seseorang yang dapat menandingi Ye Xiwen. Jika tidak, mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menyetujui kekalahan yang tidak menyenangkan ini. Melihat luapan emosi kerumunan, Ye Xiwen langsung setuju. Berpikir bahwa ketiga kekuatan besar ini tidak akan berani bertindak gegabah. Kekuatan satu orang mungkin tidak seberapa ketika menghadapi seluruh pasukan. Tetapi ketika kekuatan orang itu mencapai tingkat tertentu, bahkan pasukan itu pun harus waspada terhadap mereka. Mari kita semua bekerja sama untuk membuka celah ini. Menurut catatan, ada sebuah gua di celah ini. Dan bagian terdalam gua itu adalah jalan menuju benua kuno yang sunyi. Kata seorang lelaki tua di alam transenden. Ia telah hidup sangat lama. Dari segi kekuatan, ia mungkin bukan yang terkuat. Tetapi dari segi pengetahuan, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Bagus, benar sekali. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa menembus celah ini. Ayo kita lakukan bersama. Raungan para ahli. Ratusan ahli alam transenden yang menyerang bersama. Konsep macam apa itu? Jika terjadi di luar medan perang kuno, itu hampir akan menghancurkan seluruh dunia. Hanya medan perang kuno ini, tempat aturan dilanggar dan diputarbalikkan, yang mampu menahan serangan mengerikan seperti itu. Raungan memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Gelombang energi yang mengerikan menyerbu langsung ke jiwa. Dan cahaya ilahi yang menyilaukan melesat lurus ke langit dan bumi, bagai letusan gunung berapi. Energi spiritual yang tak terbatas melonjak liar dalam sekejap, dan cahaya cemerlang itu, bagai tsunami, bercampur dengan pasir dan batu yang berterbangan tak terhitung jumlahnya, melesat ke segala arah. Bab 819 Pertempuran Sengit Antar Gua. Sinar ilahi yang mengerikan ini menyapu, dan bahkan beberapa ahli di alam transenden merasa sangat sulit untuk melawan, dan mereka dapat terluka kapan saja. Mereka yang berada di alam transenden setengah langkah atau alam sage agung di Akademi Bela Diri Sejati merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah langit runtuh dan bumi tenggelam. Seolah-olah ratusan ahli alam transenden yang bekerja sama dapat menghancurkan langit dan bumi, bahkan memusnahkan seluruh alam semesta. Untungnya, tepat ketika mereka hampir mencapai titik kritis, sebuah penghalang berwarna merah darah muncul di depan mereka, menghalangi semua kekacauan itu. Jika tidak, mereka pasti akan terluka parah, atau bahkan terbunuh. Dapat dibayangkan betapa mengerikan dampak yang ditimbulkannya. Di bawah serangan-serangan semacam itu, celah itu memang semakin membesar. Seluruh gunung tetap diam, tetapi sebuah gua muncul. Semua orang langsung merasakan pergerakan, persis seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab kuno. Dengan kata lain, ini akan memudahkan mereka menemukan jalan legendaris itu. Saat gua itu meledak terbuka, racun yang mengerikan, hampir berwarna hitam, melonjak keluar dan melesat lurus ke langit, membentuk awan hitam di langit hampir seketika, bahkan menutupi racun aslinya. Tatapan semua orang serius. Kabut asap yang membumbung tinggi itu mungkin terbentuk karena telah tertutup rapat selama bertahun-tahun. Semua orang menunggu dengan tenang. Tak seorang pun bergegas maju. Mereka baru akan masuk setelah miasma menghilang dengan sendirinya. Ye Xiwen, hati-hati. Siapa yang tahu bahaya apa yang mengintai di gua ini? Tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, kalau itu nyata, dengan kekuatanmu, kau pasti punya tempat di sana. Ye Mo memperingatkan, gua ini terlalu menyeramkan. Ekspresi Ye Xiwen juga menegang. Jika Ye Mo mengatakannya, maka itu pasti benar. Saudara Ye, aku tak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Ye Xiwen baru saja mengirim pesan telepati kepada orang-orang di Akademi Zhenwu, memberitahu mereka untuk berhati-hati dan tidak terlalu impulsif. Ketika ia mendengar tawariang dari kejauhan,
Ye Xiwen menoleh dan menyadari bahwa orang itu tak lain adalah Li Feng, yang pernah ia lihat di kedai teh sebelumnya. Senior Li, Ye Xiwen menyapanya dengan membungkuk hormat. Bahkan sekarang, Ye Xiwen masih belum bisa melihat tingkat kultivasinya. Ia tidak tahu apakah itu karena kultivasinya masih di atas Ye Xiwen, atau apakah ia memiliki semacam teknik untuk menyembunyikan auranya, seperti teknik penyembunyian aura Ye Xiwen. Baru saja. Tapi kemajuanmu sungguh menakjubkan, kata Li Feng, sedikit terkejut. Aku masih belum bisa dibandingkan denganmu, senior, kata Ye Xiwen sambil tersenyum kecut. Meskipun sekarang ia bisa dianggap sebagai pakar top di bawah bintang-bintang, ia masih merasa belum bisa memahami Li Feng. Haha, apa ini? Kau akan mencapai level itu suatu hari nanti, kata Li Feng acuh tak acuh. Secara tidak langsung mengakui bahwa dia jauh lebih kuat daripada Ye Xiwen sekarang. 10 token akan muncul di dalam sebentar lagi. Jika kau ingin pergi dari sini, kau harus mengambil salah satunya. Tiba-tiba, Ye Xiwen menerima pesan telepati dari Li Feng. Ye Xiwen tercengang. Ia tidak tahu mengapa Li Feng memberitahunya berita sepenting itu. Dan ia juga tidak meragukan keasliannya. Karena Li Feng tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya. Baiklah, aku pergi dulu, kata Li Feng. Tetapi setelah menatap Xiaoya dalam-dalam di tim Akademi Bela Diri Sejati, dia berbalik dan melangkah masuk ke dalam gua dengan lampu pelariannya. Melihat ada yang bergerak, banyak ahli akhirnya tak kuasa menahan diri lagi, takut kalau ada yang lebih cepat dan merampas semua keuntungan. Ratusan ahli bergegas masuk ke dalam gua hampir seketika. Dan baru saat itulah Ye Xiwen akhirnya memimpin semua orang ke dalam gua. Rombongan itu tidak terburu-buru, dan segera mereka bergegas ke kedalaman gua. Mereka mendapati bahwa gua itu, yang tampak tidak terlalu besar dari luar, ternyata sangat luas setelah mereka masuk. Raung, ketika Ye Xiwen dan yang lainnya masuk, semua orang sudah pergi jauh. Mereka hanya bisa mendengar serangkaian auman binatang buas di depan mereka, diikuti oleh teriakan banyak ahli alam transenden dan suara pertempuran serta ledakan. Tanpa menunda, semua orang bergegas maju, hanya untuk menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan. Puluhan zombie berbulu, hampir seluruhnya tertutup rambut, berdiri di depan mereka, terkunci dalam pertempuran kacau dengan ratusan ahli alam transenden. Jika bukan karena aura kematian pekat yang terpancar dari monster-monster berbulu ini, bahkan Ye Xiwen pun sulit mengenali mereka sebagai zombie. Seekor zombie berbulu langsung menyerbu ke dalam formasi anggota Sekte Bintang 8, mencengkeram sesepuh Sekte Bintang 8 yang terlindungi dengan baik di tengah kelompok. Sepertinya darah dari luka di tubuhnya yang ditimbulkan oleh Ye Xiwen belum sembuh, sehingga menarik perhatiannya. Para anggota Aula 8 Bintang segera membentuk formasi pertempuran untuk melawan zombie berbulu. Zombie berbulu yang tidak diketahui identitasnya ini mengulurkan tangan dan melepaskan cakar yang mengerikan, mengincar kepala Sekte 8 Bintang. Para tetua Sekte 8 Bintang melepaskan cahaya pedang yang menakutkan dan berdiri di atas cakar hantu. Klang, pedang panjang itu menghantam tangan berbulu itu, hanya menghasilkan dentang logam, tetapi tidak melukai tangan itu sedikit pun. Tangan itu melanjutkan momentumnya, tetapi malah langsung meraih Master Sekte Bintang 8. Pemimpin Sekte Bintang 8 sangat marah. Ia baru saja kehilangan muka di hadapan Ye Xiwen di luar, dan sekarang monster ini memperlakukannya seperti orang lemah. Ia begitu marah hingga melepaskan bilah cahaya yang mengejutkan dan berdiri tepat di atas cakar hantu surgawi. Puff, cahaya pedang itu hanya berhasil membuat luka berdarah di wajah cakar-cakar hantu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak bisa menghentikan laju mereka sama sekali. Pemimpin Sekte Bintang 8 langsung ketakutan. Ia tidak menyangka serangan habis-habisannya akan gagal menghentikan cakar hantu surgawi, yang membuatnya marah. Akan tetapi, cakar hantu itu setidaknya berhasil ditangkis dan langsung menyerang seorang tetua di alam transenden. Ah! Teriak sang tetua kesakitan saat tangan raksasa itu menembus dadanya dan menghancurkan jantungnya. Darah mengucur deras, dan organ-organnya yang kini telah menjadi daging cincang berhamburan keluar. Semuanya begitu berdarah dan mengerikan. Dalam sekejap mata, seorang ahli mengerikan di alam transenden langsung terbunuh.
Para seniman bela diri dari Akademi Bela Diri Sejati di belakang mereka berkeringat dingin menyaksikan kejadian ini. Jika bukan karena Ye Xiwen, mereka mungkin akan bernasib sama seperti sebelumnya dan terbunuh. Mereka tak pernah membayangkan ada zombie mengerikan seperti itu. Hampir semua dari mereka memiliki kekuatan tempur layaknya seorang pemimpin sekte dan kebal terhadap pedang dan tombak. Selain agak lambat, mereka hampir tidak punya kelemahan. Namun, karena mereka hanya menjaga tempat ini, kelemahan ini sebenarnya bukan kelemahan. Bunuh mereka. Hanya dengan membunuh mereka kita bisa menemukan jalannya. Tidak diketahui siapa yang meneriakkan seruan pertempuran itu. Tetapi seruan itu segera membangkitkan ambisi banyak guru besar bela diri. Pemandangan dari begitu banyak jagoan yang menyerang bersama-sama itu sangat mengerikan. Penggunaan gabungan berbagai teknik bela diri sudah cukup untuk menyebabkan langit runtuh dan bumi runtuh. Pada saat itu, seluruh gua kuno bergema dengan raungan Mao Jiang dan teriakan marah banyak ahli. Ledakan, 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 ledakan mengerikan terdengar di mana-mana. Monster-monster itu, dengan tubuh sekeras logam dan tidak takut pada apapun, langsung menyerbu barisan kelompok itu. Di bawah serangan puluhan monster ini, seluruh perkemahan prajurit terpaksa mundur total. Meskipun moral mereka meningkat, fakta bahwa mereka tidak dapat menembus pertahanan apapun yang mereka lakukan tetaplah menakutkan. Dengus dingin keluar dari mulut pria parubaya yang keluar untuk menengahi. Ye Xiwen baru menyadari bahwa pria ini adalah pemimpin penguasa lain dari luar wilayah, yaitu ketua sekte Burning Heaven Sect. Dia melompat ke udara dan melepaskan portal besar yang menyala-nyala, yang langsung menghancurkan zombie berbulu. Ini adalah artefak berharga dari Sekte Langit Terbakar. Konon, para leluhur Sekte Langit Terbakar mendapatkan artefak ini secara tidak sengaja, beserta banyak rahasia seni bela diri yang tertinggal di dalamnya. Dengan inilah mereka mendirikan Sekte Langit Terbakar dan akhirnya menguasai dunia, menjadi sangat kuat. Zombie berbulu itu meraung dan melepaskan teknik tinju yang tak tertandingi. Kekuatan mengerikan yang menghantam langsung ke portal raksasa itu. Boom! Pukulan itu sama sekali tak berdaya melawan kobaran api gerbang surga yang membara, dan hampir seketika terbakar habis. Kemudian, Burning Heaven Gate melanjutkan momentumnya, menyerang langsung ke arah zombie berbulu. Bang! Teriak zombie berbulu itu saat ia dilalap api seputih salju yang tak terhitung jumlahnya. Suhunya tak diketahui, dan ia pun terbakar menjadi abu sambil menjerit memilukan. Di atas langit, pemimpin sekte Burning Heaven Sect tampak pucat. Jelas, mengaktifkan Burning Heaven Sect, meskipun belum maksimal, merupakan tugas yang sangat berat baginya. Dan ia tidak bisa terus-menerus mengaktifkannya seperti itu. Pertempuran di sini hanyalah gambaran kecil. Bukan hanya Sekte Langit Terbakar yang mengeluarkan artefak berharga milik sekte mereka. Beberapa kekuatan lain juga mengeluarkan artefak berharga mereka, tetapi terpaksa mengungkapkannya saat ini. Selama beberapa saat, mereka terkunci dalam pertarungan sengit dan seimbang dengan para zombie ini. Pada saat ini, para anggota Akademi Zhenwu akhirnya menghela napas lega. Meskipun puluhan zombie ini sangat kuat, mereka semua berada di level pemimpin sekte, bahkan lebih kuat daripada ratusan ahli alam transenden. Untungnya, mereka memiliki artefak pelindung sekte mereka, yang mampu mengendalikan mereka. Jika kita terus membunuh mereka seperti ini, pada akhirnya kita akan memusnahkan mereka sepenuhnya. Pada saat ini, Ye Xiwen akhirnya tidak dapat menahan diri lagi dan bergegas maju untuk melawan zombie berbulu. Di belakangnya, para anggota Akademi Zhenwu hanya bisa bersatu untuk menahan zombie berbulu itu, tidak berani bertindak gegabah. Tak satu pun dari mereka berada di level pemimpin sekte, dan Huang Wuji masih jauh dari dewasa. Bab 820 token diperoleh. Di antara para ahli di alam transenden, hanya mereka yang berada di level pemimpin sekte yang memiliki kekuatan untuk mengintimidasi, seperti pemimpin sekte asli Akademi Bela Diri Sejati dan penguasa kota tua, yang semuanya merupakan ahli di level pangeran. Ye Xiwen menemukan seekor zombie berbulu dan mulai melawannya. Zombie-zombie berbulu ini praktis kebal terhadap pedang dan tombak, dan seluruh tubuh mereka beracun. Bahkan sedikit racun pun dapat mengubah seseorang menjadi zombie, yang sangat mengerikan.
Selain sedikit kaku dan lambat dalam pergerakan, ia hampir tidak memiliki kelemahan, yang membuatnya jarang menjadi sasaran tinju Ye Xiwen. Ya, apa yang orang lain lihat sebagai zombie yang sangat berbahaya, di matanya, hanyalah karung pasir. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Xiwen dapat melepaskan kekuatannya secara penuh tanpa hambatan apapun, hampir tidak menahan apapun, dan hanya zombie inilah yang mampu menahan serangannya yang mengerikan. Pertarungan antara kedua belah pihak kembali ke bentuk aslinya, tanpa teknik atau gerakan bela diri yang canggih, tanpa apapun. Satu-satunya yang ada hanyalah pertarungan kekuatan dan tenaga murni. Satu pukulan, satu pukulan, satu pukulan. Setelah pukulan ke-100, zombie berbulu itu akhirnya tak berdaya melawan. Ia menjerit pilu saat tubuhnya tercabik-cabik. Darah beracun berceceran di mana-mana. Hahaha, seru sekali. Ye Xiwen tertawa terbahak-bahak. Hanya ada sedikit lawan yang bisa menandinginya secara fisik, dan kesempatan untuk bertarung habis-habisan seperti ini semakin langka. Bahkan seorang master seperti Kepala Sekte Bintang 8 dibunuh oleh Ye Xiwen hanya dalam 2 gerakan. Di sisi lain, kekalahan para zombie di medan perang tak terelakkan. Di antara para ahli alam transenden ini, 2 di antaranya adalah yang paling menakutkan. Salah satunya adalah seorang pria tua berambut putih dan berwajah muda, mengenakan jubah putih bulan, yang tampak agak familiar. Yang lainnya adalah Li Feng. Keduanya telah membunuh 20 zombie dalam waktu singkat. Dengan campur tangan kekuatan dominan lainnya, gelombang zombie akhirnya dapat dipadamkan. Ye Xiwen kembali untuk membantu anggota Akademi Zhenwu membunuh zombie berbulu. Baginya, zombie berbulu ini tidak lagi menjadi ancaman yang berarti. Tepat ketika semua orang bekerja sama untuk membunuh zombie berbulu terakhir, seluruh gua mulai bergemuruh dan tanah bergetar hebat. Di kejauhan, mereka bisa melihat platform teleportasi perlahan naik dari kedalaman gua. Pada platform cahaya ini, 10 token terbentuk dan muncul di depan mata semua orang. Seketika perhatian semua orang tertuju pada token tersebut. Token-token itu adalah kunci menuju benua kuno yang terpencil. Hanya mereka yang memiliki token ini yang mungkin dapat melakukan perjalanan ke benua kuno yang terpencil. Butuh 100 tahun untuk mengumpulkan 10 token. Seseorang di antara para seniman bela diri berteriak, seketika membuat banyak orang terbelalak tak percaya. Mereka tidak menyangka akan ada larangan seperti itu untuk pergi ke benua kuno yang sunyi. Sungguh di luar dugaan. Benar sekali. Tepat sekali. Seorang seniman bela diri tua melangkah maju, membenarkan pernyataan itu. Pada zaman dahulu, benua kuno yang terpencil adalah alam tertinggi di antara semua alam. Setiap 100 tahun, hanya 10 individu paling luar biasa yang berkesempatan pergi ke benua kuno yang terpencil dengan sebuah token. Namun, setiap token dapat membawa 10 orang bersamanya. Hati semua orang mencelos. Mereka tidak menyangka hanya 10 orang yang akan mendapat kesempatan pergi setiap 100 tahun. Dengan kata lain, beberapa orang mungkin akan mati bahkan sebelum mereka sempat. Tidak semua orang dapat menggunakan platform teleportasi ini. Namun, godaan untuk mendobrak batasan mereka sendiri langsung membuat mata mereka memerah. Memangnya kenapa kalau mereka adalah kekuatan dominan itu? Dalam hal meningkatkan kekuatan mereka sendiri, mereka bahkan bisa mengabaikan keluarga mereka sendiri. Apalagi ancaman dari kekuatan dominan itu. Ini milikku. Pada saat ini, pemimpin Sekte Surga Terbakar langsung bergerak. Sekte Surga Terbakar melepaskan pilar api yang menyelimuti sebuah token dan ia meraihnya. Mengikuti dari dekat, beberapa kekuatan dominan lainnya, masing-masing memiliki artefak magis yang kuat, juga melancarkan gerakan. Semua orang hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat mereka bergerak, karena kekuatan artefak berharga sekte itu terlalu kuat. Meskipun mereka belum sepenuhnya siap dan belum bisa mengaktifkannya sepenuhnya, kekuatannya masih jauh lebih unggul daripada artefak transenden biasa. Terlebih lagi, sebagian besar orang yang hadir bahkan tidak memiliki artefak transenden. Maka mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika ke-6 token itu dirampas dalam sekejap. Untungnya, mereka takut menimbulkan kemarahan publik, jadi mereka hanya mengambil 1 token dari setiap keluarga dan tidak mengambil semua token lainnya. Seketika,
4 token yang tersisa menjadi barang yang sangat dicari. Bahkan Ye Xiwen pun siap bergerak. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti mengapa Li Feng menyuruhnya mengambil salah satu dari 10 token tersebut. Ia sudah tahu sejak lama. Jadi apa sebenarnya identitas Li Feng? Dan bagaimana dia tahu begitu banyak? Akan tetapi, keraguannya hanya sekejap dan dia tidak mendalaminya lebih jauh. Sebab saat ini belum ada waktu untuk melakukannya. Dia tidak menyentuh 6 yang pertama karena artefak sihir pelindung sekte tersebut. Dia hanya memiliki satu artefak sihir pelindung sekte yang tersimpan di cermin asal surgawinya. Jadi dia sangat jelas tentang kekuatan artefak sihir pelindung sekte ini. Bahkan jika dia ingin bersaing untuk mendapatkannya, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, dan dia tidak perlu melakukannya. Oleh karena itu, ia hanya bisa mendapatkan satu dari 4 sisanya. Sebelum ada yang sempat bereaksi, lelaki tua berambut putih yang tampak muda itu dan Li Feng masing-masing bergerak, menyambar dua benda dengan mudah. Tak seorang pun berani mempertanyakan mereka, karena mereka terlalu kuat. Kekuatan yang mereka tunjukkan dalam membunuh 10 zombie berturut-turut telah membuat semua orang ketakutan. Efisiensi mereka bahkan lebih hebat daripada kekuatan dominan yang memiliki artefak sekte yang kuat. Pada saat itu, Ye Xiwen juga bergerak. Ia tidak ingin menunggu sampai token terakhir diberikan, karena saat itu persaingan akan semakin sengit. Dengan suara, "Wosh!" Ye Xiwen meraih token itu di tangannya, tetapi terasa lembut dan hangat saat disentuh. Token itu bukan benda fisik, melainkan terbentuk dari energi yang terkondensasi. Hanya 10 token yang dapat dikondensasi dalam 100 tahun, menjadikannya sangat langka. "Berhenti, letakkan tokennya, atau aku akan membunuhmu." Seorang kultivator nakal di tingkat alam transenden, seorang pemimpin sekte, bergegas maju, matanya merah. Di bawah stimulasi token, ia menjadi agak gila dan tidak lagi peduli pada banyak hal. Bagi mereka yang telah mencapai level pemimpin sekte, perjalanan kultivasi mereka telah benar-benar berakhir. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka hanya bisa menunggu kematian, seperti para pendahulu mereka. Tapi sekarang kesempatan untuk menjelajahi benua kuno sudah di depan matanya. Bagaimana mungkin dia melewatkannya? Dia hampir tergila-gila dengan kesempatan ini. Dibandingkan orang lain, Ye Xiwen tampaknya hidupnya lebih mudah. Ye Xiwen mencibir dan melirik sekeliling, hanya untuk melihat tatapan mata serakah tertuju pada token di tangannya. Di antara 9 kekuatan yang telah mendapatkan token tersebut, Ye Xiwen adalah yang terlemah. Jadi jika mereka bergerak, kemungkinan besar mereka akan mengincarnya. "Kau mencari mati, beraninya kau mengincarku." Sebelum ahli alam transenden itu sempat melontarkan ancaman lagi, Ye Xiwen sudah menerkamnya. Ia mengepalkan tinjunya, dan auranya langsung melonjak ke puncaknya. Sifat ilahi keemasan langsung memenuhi seluruh tubuhnya, membuatnya semakin tangguh dibandingkan saat ia melawan pemimpin sekte bintang 8 sebelumnya. Kekuatan tinju itu menyapu keluar sinar tinju yang mengerikan, seperti pilar cahaya, dan menghantam dengan ganas. Kultivator nakal di alam transenden segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Baru setelah Ye Xiwen bergerak, ia tersadar. Memang, di antara 9 kultivator, Ye Xiwen tampak paling lemah. Namun, bahkan yang terlemah pun tetaplah individu yang tak tertandingi kekejamannya. Baru saja, Tetua Agung Sekte 8 Bintang hampir lumpuh olehnya, tanpa ada kesempatan untuk melawan. Namun, saat itu sudah terlambat untuk bereaksi. Tinju Ye Xiwen sekuat gunung, langsung menghancurkan semua pertahanannya dan mendaratkan pukulan ke arahnya. Bang! Ia terpental oleh sebuah pukulan. Semua armor dalam dan artefak sihir pertahanannya hancur hampir seketika. Ia diam-diam terkejut. Monster macam apa ini? Bagaimana mungkin tubuh fisiknya begitu kuat? Sebelum dia bisa menyelesaikan seruannya, pukulan Ye Xiwen berikutnya telah mendarat. Ledakan, pukulan lain, seberat gunung Tai, akhirnya membuatnya tak mampu menahan diri. Ia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya melayang di udara lagi. Namun Ye Xiwen tak kenal ampun, dan tinju debu bintang penghancur agung menghujani bagaikan tetesan air hujan. Ledakan, ledakan, ledakan.
Kultivator jahat di alam transenden ini langsung dipukuli sampai mati oleh Ye Xiwen. Dan esensi serta darahnya juga diseka oleh cermin asal surgawi. Apakah ada yang keberatan? Tatapan dingin Ye Xiwen menyapu kerumunan. Semua orang langsung ketakutan dan tidak berani lagi mengingini token di tangan Ye Xiwen. Mereka juga merasa sedikit menyesal. Karena kultivator nakal setingkat pemimpin sekte itu jelas terlalu terburu-buru. Meskipun sekarang hanya ada 10 token, 10 token lagi akan dihasilkan setiap 100 tahun. Sekalipun kali ini dia tidak punya kesempatan, dia mungkin punya kesempatan lain kali. Lagi pula, para ahli alam transenden ini memiliki umur yang sangat panjang dan setidaknya puluhan peluang. Tentunya dia tidak akan punya satu peluang pun, kan? Bahkan kekuatan yang paling kuat sekalipun tidak akan berani memonopoli token ini setiap saat, jika tidak mereka akan menuai kemarahan publik. Terlebih lagi, satu token dapat menampung 10 orang sekaligus. Bahkan kekuatan dominan mungkin hanya membutuhkan beberapa token dalam 1000 tahun. Mereka tidak akan berani mengirim semua ahli alam transenden mereka ke benua kuno yang sunyi kecuali mereka bersedia meninggalkan fondasi mereka. Karena itu, mereka memiliki banyak peluang. Melihat tidak ada yang keberatan lagi, Ye Xiwen kembali ke jajaran Akademi Bela Diri Sejati. Semua orang di akademi sangat gembira karena ia telah mendapatkan token.